ashabihi wa tabi'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lil musallin. Al-ayat wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lamu bimuradi. Ahibail kiram, para alimil ulama, para asatid, kasepuhan, tokoh masyarakat, aparatur desa Bonisari, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kampung Buaran Jarak ini, Desa Bonisari ini menjadi kampung yang penuh dengan berkah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Masyarakatnya diberikan kemudahan dalam mencari nafkah, diberikan kebarokahan di dalam urusan rizkinya. Amin ya Allah ya Robbal. Wabil khusus Roisul Ma'had, guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Mahfudin, Al-Mukarram Bapak Ustadz Basri, Al-Mukarram Bapak Ustadz Syahroni, para ustadz yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Wabil khusus orang tua saya, yakni Abah Haji ini yang dari Pabuaran atau Warawakidang. Kita doakan beliau agar senantiasa sehat walafiat, panjang umur dan hasil maksud. Amin. Ya Allah ya Robbal. MC yang udah kabur duluan, kita doain mudah-mudahan berkah, selamat, panjang umur milik rezekinya. Amin. Ya Allah ya Robbal. Udah. Istiqfalannya udah berlalu dia. Sawerannya udah. Masaknya udah semuanya udah berlalu. Kalau kata lagu yang lagi tren zaman sekarang bagaimana Bu? Biarlah semua berlalu. Terus ini jalani seperti apa, gunakan mekar meski kemarau melanda. Bang Manyi, lanjutin Bang Manyi. Udah setengah 12 ini Bu, udah wayangnya kekelonan ini mah. Udah bukan wayangnya ngaji, bener. Ngaji ini terus ngaji. Nyanyi apa ngaji? Masya Allah, hebat orang jaraknya. Mudah-mudahan ini kampung wasilah ada majelis taklim Al-Munawwarah, kita semua sebagai tetangganya mendapatkan keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, karena tadi amplopnya udah dilem sama Pak Ustadz Mahfud, kalau saya nggak ngaji ntar amplopnya takut diambil lagi. Sakapur sirih dari saya, beliau adalah guru saya waktu saya pesantren di Cikolek, Ciamis, Cijulang, Cihaur Beti. Ketemu lagi di ini tempat, mudah-mudahan ini pertemuan yang mendatangkan keberkahan bagi kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholah fastabir 'alaiha. Hei orang Bonisari, wa'mur ahlaka bis-sholah, suruh anak cucu menantu kamu sholat. Udah nyuruh ke anak sholat, udah ke cucu, ke mantu sholat, anak sholat, cucu sholat, emak bapaknya kagak.
Ada yang begitu? Banyak. Emak sholat, bapak sholat, anaknya kagak. Ada yang begitu? Lengkap ya di Buran Jarak ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Hei orang Buaran Jarak, kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, fastabir 'alaiha. Maka kemudian kamu harus bersabar di dalam melaksanakan sholat tersebut. Bangun subuh sangat apa enggak, Bu? Sangat. Homoh bari musim hujan mah bener. Ini geluduk tinggeleger, hujan ngerecek, ada aki-aki di masjid. Ya arhamar rahimin, irhamna. Orang Jarak, bangun, malah narik selimut. Lah besok masih ada ini subuh atau besok lagi. Padahal masya Allah, hei manusia-manusia yang kekerayapan di bumi, jika engkau ingin mendapatkan keberkahan di dalam urusan duniamu, jangan pernah tinggalkan 2 rakaat sholat sebelum masuk sholat subuh. Bu, pengen kaya, pengen duit banyak, pengen sama saya. Tapi kok sampai sekarang kita masih begini-begini aja. Ternyata salahnya bukan pada siapa-siapa, kesalahan ada di dalam diri kita. Padahal Islam sudah mengajarkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kaya, coba jajal setahun ya, jangan pernah berhenti. Terutama bapak-bapaknya, kalau dagang pengen lancar, kalau usaha pengen lancar, kalau bisnis pengen sukses, 2 rakaat sebelum subuh jangan sampai ditinggal. Insya Allah berkahnya itu sholat, rezeki kita jadi lancar. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Udah ya? Udah belum, Bu? Udah jam 12. Ini judulnya Majelis Taklim Al-Munawwarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah tahu sejarah Isra? Udah ya? Isra Mi'raj adalah satu kisah di mana seorang hamba yang mulia, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malak Jibril didampingi malak Mikail, dibawa dari rumahnya di samping Masjidil Haram menuju ke Palestina, yakni ke Masjidil Aqsa, yang kemudian ditaikkan ke langit yang ke-7, dapat perintah sholat yang 5 waktu. Berarti sholat yang 5 waktu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, siapa orang yang berani meninggalkan sholat, man sholata wahidatan, man taroka sholatan wahidatan. Siapa orang yang sengaja ninggalin sholat sawaktu, ayah Bu, kutibas muhuk mimbabinar, maka namanya akan tercatat di pantok-pantok neraka. Na'udzubillah min. Ini kita nih nggak sholat, johor misalkan, sekali kita nggak sholat, maka nama kita terpatri di pintu neraka. Sarwiti bin Boan, ninggalin sholat subuh. Ntar johor nggak sholat lagi, ditulis lagi sama malaikat, Sarwiti bin Boan, ninggalin sholat yo. 10 kali nggak sholat, 10 kali nama kita ada di pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mantap, jangan sekali-kali kita ninggalin sholat kalau tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka, karena ancaman bagi orang yang tidak sholat. Boro-boro ge yang nggak sholat, fawailul lil musallin. Hei orang Buaran Jarak, jangan lagi kayak yang sengaja ninggalin sholat. Kita sangat kayak sangat. Ada yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah entar lah. Agi tanggung nyabut kangkung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, entar lah. Lagi ngauntingin padi, entar lah, sampai habis waktu lohor, datang waktu asar, johor ketinggalan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fawailul lil musallin. Dikerjain johor di wayah asar, gara-gara tanggung sama pekerjaan, maka ancaman orang yang sholatnya dientar-entar adalah neraka wail. Na'udzubillah min dzalik. Yang sholat tapi kalewat, diancam masuk ke dalam neraka. Homoh yang sengaja
ngaja-ngaja ninggalin sholat. Oleh karenanya melalui peringatan Isra wal Mi'raj ini ada satu kisah. Bu, Kangjeng Nabi itu mau naik ke langit yang pertama, uluk salam dulu. Dibuka pintu langit pertama oleh malak yang ngejaga. Nanya, wahai Jibril, man huwa, siapa orang yang bersama kamu? Dijawab oleh malak Jibril, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di langit pertama Kangjeng Nabi bertemu dengan Abul Bashar. Siapa Abul Bashar? Yakni junjungan alam Nabi Adam alaihis salam, bapaknya manusia. Nih kita nih semua nih, saya, Bang Manyi, Ustadz Mahfudin, Ustadz Roni, Ustadz Basri, semua kita ini saudara satu uyut, yakni Nabi Adam alaihis salam. Kangjeng Nabi oleh Allah dipertemukan dengan Nabi Adam. Ngelihat Nabi Adam, kok kalau nengok ke kanan itu Nabi Adam senyum, tapi kalau nengok ke kiri Nabi Adam nangis. Nengok lagi ke kanan ketawa, nengok ke kiri sedih. Bingung Kangjeng Nabi, nanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, gerangan apa yang membuat Nabi Adam kalau nengok ke kanan tertawa senyum, kalau nengok ke kiri nangis sedih? Dijawab oleh malak Jibril, Nabi Adam alaihissalam ketika nengok ke kanan ternyata ngelihat orang buaran jarak semua jadi penduduk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi tidak sedikit pas Nabi Adam alaihissalam nengok ke kiri ternyata orang desa Bonisari banyak yang jadi penduduk neraka. Naudzubillah min. Bu, mau jadi orang yang di kanan apa yang di kiri? Bang Manyi, baterainya lobet Bang Manyi. Ada ini yang biru, tenang. Sejarah mencatat di dalam kitab Dardir Mi'raj bahwasanya Nabi Adam kalau nengok ke kanan itu senyum, nengok ke kiri sedih. Nengok ke kanan banyak orang buaran jarak yang ke surga, pas nengok ke kiri banyak juga orang desa Bonisari yang jadi penduduk neraka. Sedih Nabi Adam, kasihan karena yang jadi penduduk surga cucunya, yang jadi penduduk neraka cucunya. Masya Allah tabarakallah. Apa gerangan yang menyebabkan bahwasanya itu anak cucu Adam sampai masuk ke dalam neraka? Bu, kira-kira apa yang menyebabkan itu anak cucu Adam masuk ke neraka? Kata Kanjeng Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i fayabtaliyahumullah bisalasatin baliyat. Lanjut Bu, ada 3 perkara nanti di akhir zaman akan datang Bapak Ibu sekalian. Satu masa kepada umatnya Nabi Muhammad, kata Kanjeng Nabi, nanti umatku akan dikasih 3 perkara oleh Allah. Ku gara-gara orang Bonisari, ku gara-gara orang Paku Haji melakukan 3 hal. Apa yang dilakukan oleh umat Kanjeng Nabi? Yafiruna minal ulama, lari dari nasihat ulama, nggak mau ngedengerin apa kata kiai, nggak mau ngedengerin pengajian yang diajarkan di majelis taklim. Akan datang satu zaman kepada umat Nabi Muhammad di mana di zaman itu semua umat Nabi, kita semua nih Bu, nggak mau datang ke pengaji. Di jarak masih ada yang ngaji Bu, alhamdulillah. Hati-hati, kalau kita udah nggak mau ngaji, Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal nurunin 3 perkara bakal Allah turunin ke tanah buaran jarak. 3 perkara bakal Allah timpahkan ke tanah Bonisari. Mana dia yang 3? Yang pertama, yarfa'illahu Allahul barakah min kasbihim. Berangkat pagi pulang malam, laki kita kerja tapi nggak ada berkahnya. Kenapa? Karena kitanya udah nggak mau ngaji. Banting tulang, peras keringat,
jadi siang, siang jadi sore, sore jadi malam, kerja nggak pugu karuh, tapi hasilnya nol. Utang ngaleya, Senin kumpulan, Rebo setoran, Selasa diudag-udag, utang ya, utang yang ada. Kenapa? Barokah dari usaha kita udah dicabut, udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gara-gara kitanya nggak mau Pak. Ini di Majlis Taklim Al-Munawwaroh ada pengajian bapak-bapak, ada Pak? Nggak ada ibu-ibu doang. Masya Allah. Yuk, insya Allah sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita niatkan dari sekarang, besok bulan Syawal Ustadz Mahfudin bikin pengajian, kita akan ikut hadir di pengajian. Karena barokah dari pengajian, Allah bakal ngasih keberkahan dari usaha kita. Yang dagang kembang, kembangnya berkah. Yang punya usaha sound system, sound systemnya berkah. Yang kerja di PT naik gajinya, dijadiin karyawan tetap, segala macam bentuk tunjangan-tunjangan balik hari raya maupun tunjangan yang lain dikasih oleh pabrik kepada kita sebagai karyawan. Berkah usaha kita kalau diisi dengan pengajian. Bu, umat Nabi Muhammad akan dikasih 3 musibah oleh Allah gara-gara nggak ngadain pengajian. 1, musibah yang bakal diterima oleh orang yang nggak ngaji, Allah diangkat keberkahannya. Kira-kira nih laki kita usaha berangkat pagi pulang sore, tapi hasilnya nggak cukup, kurang. Itu disebutnya nggak berkah. Kita kudu cari obatnya. Apa gerangan yang menyebabkan usaha suami saya nggak berkah? Ternyata ada jawabannya di dalam kitab. Ketika laki kita nggak ngaji, ketika kita sebagai istrinya nggak ngaji, maka Allah bakal nyambut keberkahan. Apa itu berkah? Ada tapi kurang. Boro-boro sedikit, banyaknya kurang. Itu namanya nggak berkah. Kalau berkah jangan lagi sedikit, jangan lagi banyak, sedikit cukup. Itu namanya berkah. Sehingga mudah-mudahan pengajian di Majlis Taklim Al-Munawwaroh, baik anak-anak, ibu-ibu maupun bapak-bapak, tetap terselenggara dan terus berjalan sehingga Allah nurunin keberkahan ke kampung Bonisari, ke kampung Buaran Jarak ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Musibah yang nomor kedua, Bu, kalau kita udah lari dari ulama, kalau kita udah nggak mau ngaji, udah nggak mau ngedengerin pengajian, Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal ngasih kita pemimpin yang jahat. Pak, kalau kita nggak mau ngaji, maka Allah bakal nyiksa kita selagi kita hidup di dunia. Siksaan yang kedua adalah kita bakal dikasih presiden yang jahat, kita bakal dikasih lurah yang jahat, kita bakal dikasih RT yang jahat, yang nggak ngebela ke rakyat tapi ngebela yang punya uang. Nah, aku bilang nih, min dalik wa min dalik. Jangan salahin siapa-siapa. Ketika kita dikasih sama Allah pemimpin yang jahat, tandanya masyarakat kita udah nggak ada yang mau ngaji. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan musibah kepada kita kalau kita nggak ngaji. Nauzubillah min dzalik. Besok di lusa kita meninggal dunia, itu coplok iman kita. Meninggal dunianya nggak bawa iman. Orang yang sama hidupnya nggak ngaji, besok ketika datang malaikat Ijrail mau nyabut nyawa, copot imannya. Kok bisa copot? Karena datang setan dari kiri dari kanan ngarupa orang tua kita. Bu, pernah ngahadirin orang yang sakarat? Pernah? Nih kita nih nengokin tetangga lagi kekejet, pernah nggak? Ada yang melotot matanya, ada yang gakrok. Sering saya dipanggil, Pak Ustadz, tolong ke rumah saya. Nah, orang tua saya udah kedipaya, masih hidup, udah mati kali. Didatangin sama kita ke rumahnya, itu dengan keadaan yang menyedihkan. Di dalam kitab diterangkan bahwasanya ketika ajal kita mau datang, bapak kita datang dari belakangan. Setan
yang ngerupa bapak kita ngabisikin. Apa kata bapak kita? Setan yang ngerupa bapak kita. No, haus ya. Iya mbah, ngelok jasa. Nih mbah bawa air nih, dah minum. Tapi nong kudu ngomong Allah nggak ada, Muhammad bohong. Kira-kira kita lagi haus, kita lagi ngelok, datang orang tua kita ngasih air, mau nggak kita? Mau. Tapi pas dikasih syarat sama orang tua kita, lu kudu ngomong la ilaha, tiada Tuhan. Allah itu enggak ada. Dan Nabi Muhammad itu pembohong. Kalau mau ngomong begitu, nih sama mbah dikasih air, minum, ntar dia hausnya hilang. Tapi kalau kita punya iman, oh kalau begitu mah ini bukan mbah, ini setan yang dulu saya ingin ngaji, setan yang lupa mbah saya. Ngegerem tuh. Suka saya sering tuh, saya nengokin orang yang lagi sekarat, begitu tuh. Dia berontak, ternyata dia lagi ngusir setan yang ngabisikin dia supaya ngomong Allah tidak ada. Nggak berhasil. Setan yang ngerupa bapak kita datang, setan di belah kere yang ngerupa mak kita. Aus, iya mah, aus jasa, ngelok, nggak ada air acan ini di atas panggung mah. Nih, kata emaknya, nih emak kasih minum ya, tapi entong kudu ngomong bahwasanya Allah itu enggak ada. Muhammad itu bohong, Allah nggak ada. Ingat kita sama pelajaran guru kita Bapak Ustadz Mahfud, bahwasanya ketika kita mau dicabut nyawa bakal datang setan ngarupa emak kita, ngagoda supaya copot iman kita. Akhirnya dilawan itu setan sama kita. Sering tuh orang sakarat tuh beri ngerakat, ternyata lagi ngelawan setan yang ngarupa wujud emak kita yang ngagoda kita supaya ngayakinin Allah nggak ada. Bapak ibu hadirin, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita nggak pernah ngaji, kita nggak tahu pelajaran tentang Islam, sehingga ketika kita mau meninggal dunia kita nurut sama gogoda setan saking ausnya. Kan orang mau meninggal itu aus, Bu. Orang mau meninggal dunia itu aus. No. Seandainya air yang ada di lautan, air yang ada di muka bumi dipakasih minum kepada orang yang sakarat, niscaya ausnya nggak bakal hilang. Ketika roh mau pisah dari jasad, ngelok tenggorokan, aus, dikasih minum nggak bakal hilang ausnya. Sehingga kalau kita suka ngaji, datang sakaratul maut, nyawa mau berpisah dari badan, godaan setan datang, iman kita masih tetap kuat, la ilaha illallah, sehingga man akhira kalamahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang meninggal dunia akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, maka kita semua bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau di dunianya kita nggak pernah ngaji, na'udzubillah min dzalik, nomor ketiga yang Allah bakal kasih ke orang sini apa? Meninggal dunia nggak bawa iman. Kenapa? Karena kitanya nggak pernah ngaji. Jadi na'udzubillah, musibah yang ketiga itulah yang paling berat. Satu, Allah angkat keberkahan dari usaha kita. Yang kedua, Allah bakal ngasih pemimpin yang jolim. Yang ketiga, Allah bakal matikan kita tapi nggak bawa iman. Gara-gara selama hidup kita nggak mau ngaji, nggak mau ngedengar kalam ulama yang ada di dalam kita, nggak mau ngedengar nasihat kiai. Oleh karenanya, melalui ihtifalan anak-anak Majelis Taklim Al Munawwaroh ini sekaligus Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, mari sama-sama kita tingkatkan kegiatan belajar mengajar kita tentang agama, sehingga di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyarakat Desa Bonisari umumnya, khususnya Buaranjara dan Majelis Taklim Al Munawwaroh beserta keluarga besar, Mbak Wadi, Bu Ipit, semua ada dalam tangkayunan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ngadoa babarengan, mudah-mudahan wasilah dari berjamaahnya kita ngadoa Allah kabulkan doa kita. Amin. Wa anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana al-ulama wa iyyahum min jumlati ahlil ilmi wal birri wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min jumlati ahlil jahli wasyarri wad dhair. Rabbana bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya mencukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Khutbah sofa wajah makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.